Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Astri Wulandari dengan NIM 7202220002 dari kelas akuntansi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan pada era revolusi industri 4.0. Video pembelajaran ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Andes Jumiadi Abdiwinata, AK MSI. Baiklah, langsung saja kita masuki pada submateri yang pertama. Sejarah dan perkembangan entrepreneur. Entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur berarti berjiwa berani serta bebas dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Entrepreneurship atau wirausaha bukanlah merupakan sebuah ilmu untuk berdagang ataupun ilmu untuk menciptakan usaha. Tetapi lebih dari itu, entrepreneurship seperti mobil, penuh makna dan arti di dalamnya, dapat menyelamatkan dan membantu kita ketika sedang menggunakannya. Selanjutnya yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship pada zaman dulu dimotori oleh yang pertama yaitu berpikir untuk maju atau creative thinking. Yang kedua yaitu bertahan hidup. Yang ketiga yaitu berpikir untuk menemukan sesuatu dan mengembangkannya. Yang keempat yaitu ide yang menghasilkan pengetahuan untuk mencari nafkah hingga menjadi bisnis. Dan yang kelima yaitu berpikir visioner. 3 hal pokok kewirausahaan zaman dahulu. Yang pertama yaitu mengandung unsur pengambilan resiko. Yang kedua, ada unsur untung bila hasilnya banyak dan rugi bila hasilnya sedikit. Yang ketiga, bersifat kesepakatan kerja dengan uang yang ditentukan. Seiring perkembangannya, entrepreneurship berarti jadi suatu tindakan mengambil resiko dan menjual manfaat untuk menukar resiko. Segala ide dituangkan agar bermanfaat untuk menghasilkan sebuah ide yang merupakan pekerjaan seorang entrepreneur atau wirausahawan. Selanjutnya yaitu sejarah kewirausahaan dapat dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode awal sejarah. Kewirausahaan dimulai dari periode awal yang dimotori oleh Marco Polo. Dalam masanya, terdapat dua pihak, yakni pihak pasif dan pihak aktif. Mereka menghadapi banyak risiko baik fisik maupun sosial, akan tetapi keuntungan yang diperoleh sebesar 25%. Yang kedua yaitu abad pertengahan. Kewirausahaan berkembang di periode pertengahan. Pada masa ini, wirausahawan dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi berhadapan dengan risiko, namun mereka menggunakan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu abad ke-17. Pada tahun 1755, Richard Cantillon memperkenalkan konsep wirausaha. Di luar negeri, konsep wirausaha dikenal sejak abad ke-16. Yang keempat yaitu abad ke-18. Wirausahawan akan membutuhkan dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa itu, dibedakan antara pemilik modal dan wirausahawan sebagai seorang penemu. Yang kelima yaitu abad ke-19. Sedangkan di abad ke-19 dan 20, wirausahawan didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal.
Dan yang terakhir yaitu yang keenam, abad ke-20. Pada abad ke-20, inovasi melekat erat pada wirausahawan di masa sekarang. Selanjutnya yaitu pemahaman Industri 4.0. Isu berkembangnya revolusi Industri 4.0 telah ada sejak tahun 2009. Seiring berkembangnya inovasi teknologi, revolusi keempat ini bukan hanya wacana belaka, akan tetapi sudah terjadi dan sedang berlangsung. Revolusi Industri 4.0 dipandang sebagai sebuah antitesis dari perkembangan revolusi industri sebelumnya. Kunci dalam merealisasikan potensi revolusi industri 4.0 adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia atau SDM dan infrastruktur digital. Lebih lanjut, industri 4.0 dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga akan terjadi 14 penurunan biaya produksi industri. Selanjutnya yaitu ada tren wirausaha di era revolusi industri 4.0. Industri 4.0 merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 adalah mengajak para pelaku usaha atau industri untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Kecanggihan dalam menggunakan internet, data, dan mesin di era revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai terobosan brilian yang melahirkan efisiensi, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan tren kewirausahaan. Yang pertama ada waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis. Dengan ciri khas, usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti atau berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Yang kedua yaitu multi-level marketing. Adalah suatu sistem pemasaran yang pada prosesnya memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi bisnis. Teknik pemasaran ini dilakukan secara berjenjang dengan semua pelanggan yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada ekopreneur. Ekopreneur merupakan seseorang yang mampu mengubah masalah lingkungan menjadi peluang bisnis. Bukan hanya menguntungkan bisnis sendiri, seorang ekopreneur juga dapat membantu melestarikan alam melalui aktivitas dan inovasi yang dilakukannya. Yang keempat yaitu teknopreneur. Teknopreneur adalah perpaduan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur, yang dapat diartikan sebagai bisnis berbasis teknologi. Teknopreneur tentang bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi sedang berkembang pesat menjadi sebuah peluang bisnis. Dan yang kelima yaitu ada creativepreneur, digitalpreneur, dan socialpreneur. Yang dimaksud dengan creativepreneur adalah seseorang yang menjalankan sebuah bisnis kreatif. Namun, perlu diketahui bahwa menjalankan sebuah bisnis kreatif bukanlah hal yang mudah, apalagi jika baru pertama kali mencoba terjun ke dunia bisnis. Yang kedua yaitu digitalpreneur. Merupakan salah satu dimensi entrepreneur yang menggunakan ICT sebagai bagian dari media bisnisnya. Dan yang terakhir, socialpreneur adalah mereka yang fokus pada visi dan misi sosial yang sudah mereka pilih dari awal. Selanjutnya yaitu dampak dan manfaat revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu dampak.
Dampak revolusi industri merupakan suatu perubahan besar di bidang teknologi yang menyebabkan perubahan di bidang lainnya. Dampak revolusi industri dimulai pada tahun 1750 dan biasa disebut dengan revolusi industri 1 ketika ditemukannya mesin uap. Dampak revolusi industri bagi Indonesia sudah merambah di berbagai bidang kehidupan, seperti pemerintahan, transportasi, pendidikan, dan ekonomi. Yang kedua yaitu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan bisa mengoptimalkan produksi. Hal ini akan sangat berpengaruh bagi industri yang menggunakan peralatan manufaktur mahal. Adapun manfaat lainnya adalah untuk menciptakan pasar fleksibel yang berorientasi pada pelanggan. Komunikasi yang baik antara pabrik dan pelanggan akan berpengaruh bagi kegiatan industri. Hal lainnya yang juga menjadi manfaat keberadaan industri 4.0 adalah penerapan teknologi yang mendorong berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya yaitu contoh inovasi kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 adalah fenomena teknologi siber dan teknologi otomatisasi, sehingga perusahaan melakukan perubahan dengan mengganti tenaga kerja dengan mesin teknologi yang bisa menguntungkan. Contohnya dapat kita lihat di sini seperti online shop, konten kreator, jasa transportasi online, dan digital marketing. Nah, yang dimaksud dengan online shop adalah salah satu contoh kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan aplikasi sebagai jalan untuk berkarya, sehingga penjualan dan pembelian tidak harus dilakukan secara tradisional dan proses menjadi lebih cepat dalam transaksi karena bantuan teknologi. Contohnya di sini seperti Shopee dan Lazada. Yang kedua yaitu ada konten kreator. Konten kreator menjadi contoh usaha yang cocok dilakukan anak muda dengan kreativitas yang tidak terbatas. Pada bisnis ini memanfaatkan media sosial dalam saluran interaksi kepada masyarakat. Contohnya penggunaan TikTok, Instagram, dan YouTube, dan aplikasi lainnya. Saat ini semakin maraknya konten kreator. Julukan untuk pencari penghasilan tersebut adalah seperti TikTok kreator, selebgram, dan YouTuber, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada jasa transportasi online. Selain memberi barang menggunakan online, saat ini dalam memudahkan segala aktivitas masyarakat dibuatlah jasa transportasi online. Teknologi ini juga sebagai contoh dari kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 yang berkembang dari inovasi. Contohnya seperti Grab, Gojek, dan lain sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu ada digital marketing. Digital marketing saat ini banyak dicari oleh perusahaan yang ingin mengembangkan sayap ke dunia sosial media. Tidak dipungkiri, perkembangan media sosial sangat tinggi hingga membuat para pengusaha memutar cara untuk terbiasa dengan penggunaan teknologi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya karena telah mendengarkan video pembelajaran kali ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.